Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita majelis ke-21 di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masih di bab nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Insyaallah sisa 2 kali pertemuan hari ini dan pekan depan di pembahasan pembatal wudu. Setelahnya kita akan masuk di pembahasan babu qada'il hajah, bab terkait dengan buang air besar atau kecil atau tempatnya nanti akan dibahas. Kita hari ini masuk di hadits nomor 75 yang belum sebutkan di kitab Thaharah ini dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kata beliau rahimahullah an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam. Qala in syi'ta. Qala atawaddau min luhumil ibil. Qala na'am. Akhrajahu Muslim. Kata beliau rahimahullah dari Jabir bin Samurah. Ini Jabir lain. Karena ada juga Jabir bin Abdullah. Kalau ini Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, anna rajulan sa'alan nabiyya, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Bertanya kepada Nabi, atawaddau min luhumil ghanam. Apakah saya berwudu setelah makan daging kambing? Qala, kata Nabi, in syi'ta, kalau kamu mau. Artinya kalau makan daging kambing mau berwudu boleh, tidak berwudu juga tidak masalah. Iya, makan daging kambing tidak membatalkan wudu, artinya begitu. Karena Nabi bilang kalau kamu mau. Kalau kamu mau. Kemudian lanjut dia bertanya, atawaddau min luhumil ibil? Apakah saya berwudu dari memakan daging onta? Qala, kata Nabi, na'am, iya. Rawahu Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahih Muslim nomor 360. Derajat hadits sahih. Biografi Jabir bin Samurah. Beliau adalah Abu Abdillah, nama panggilannya, dan dipanggil juga dengan Abu Khalid. Abu Khalid. Jabir bin Samurah Al-Amiri. Beliau meninggal di tahun 74 Hijriah di negeri Kufah, Irak. Ya, karena dulu kebanyakan sahabat itu banyak yang berpindah ke Kufah atau Basrah di negeri Irak. Karena di pemerintahan Ali bin Abi Thalib ya fokus di sana, bukan lagi di Madinah. Itu juga karena sebelumnya di pemerintahan Umar Ibn Khattab banyak pengiriman pasukan ke arah sana untuk menaklukkan negeri-negeri yang di luar Arab. Negeri di luar Arab. Jadi beliau meninggal di tahun 74 Hijriah di Kufah. Sekarang negeri Kufah sudah ya bisa dikatakan sudah hilang, sudah mati. Ya karena dia hanya kampung kecil, tapi dulu penuh dengan ulama dan sahabat. Yang masih tersisa sekarang adalah Basrah karena dia adalah kota. Dia adalah kota dan banyak penduduknya. Fikih hadits kita baca tadi. Hadits ini menunjukkan batalnya wudu dengan memakan daging onta. Saya rasa jelas di hadits karena Nabi ditanya apakah berwudu dari makan daging kambing? Beliau bilang kalau kamu mau. Daging onta beliau langsung bilang iya. Ini menunjukkan memakan daging onta itu membatalkan
wudhu. Dan ini merupakan pendapat keumuman ahli hadis dan madhabnya orang-orang Hanabilah. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sana ada juga yang berpendapat bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudhu, sudah dimansuh, sudah dihapus hukumnya. Sudah dihapus hukumnya. Yaitu awalnya tadi memakan daging onta itu membatalkan wudhu, kemudian setelah itu dihapus hukumnya. Hanya saja para ulama rahimahumullah ta'ala ya, mengatakan bahwa pengakuan dihapus hukumnya itu butuh dalil dan butuh tanggal. Ya, tanggal. Sementara yang ada adalah terkait dengan hal ini yang dibicarakan dihapus hukumnya atau tidak terkait dengan daging onta yang dipanggang, yang langsung dibakar dengan api. Yang langsung dibakar dengan api. Ini yang isyaratkan. Itu pun terkait dengan yang dipanggang dengan api, yang benarnya tidak membatalkan wudhu. Yang benarnya tidak membatalkan wudhu. Karena dalam hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana akhirul amroini min Rasulillah tarkul wudhu mimma massatin nar. Ini sanadnya sahih ya, dalam riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai. Akhir dari perkara Rasulullah SAW adalah tidak berwudhu dengan memakan daging yang disentuh langsung oleh api, yang dibakar. Ya, apakah seperti sate dan yang semisalnya. Jadi akhir yang benarnya adalah walaupun kita memakan daging yang dibakar langsung, disentuh langsung oleh api, itu tidak membatalkan wudhu. Iya, itu tidak membatalkan wudhu. Itu terkait dengan yang dipanggang dengan api. Adapun daging onta mau dipanggang ataupun dimasak dengan air, itu hukum umum di hadits riwayat Muslim tadi. Riwayat Imam Muslim. Ketika Nabi ditanya apakah kita berwudhu ketika makan daging onta, kata Nabi, iya. Iya, itu hadits masih tetap di atas keumumannya. Masih tetap di atas keumumannya. Ini yang benarnya insya Allah apa yang dipegang oleh mayoritas ahli hadits. Bahwa memakan daging onta itu membatalkan wudhu. Iya, memakan daging onta itu membatalkan wudhu. Kalau susunya gimana? Ini saya tidak singgung karena terkait dengan dagingnya tadi yang disebutkan. Para ulama juga membicarakan tentang meminum susu onta. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Ya, atau tidak. Ada yang berpendapat seperti Imam Ahmad dalam satu riwayat, juga air susu onta membatalkan wudhu. Air susu onta membatalkan wudhu. Cuman pendapat yang benarnya dan ini yang dipegang oleh mayoritas ahli fikih selain Imam Ahmad, dan Imam Ahmad juga dalam satu riwayat, bahkan madhab yang dipegang oleh Al-Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad, bahwa meminum susu onta, bahkan meminum kuah dari daging onta, ya bukan dagingnya, tapi kuahnya saja, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Dalil tadi adalah luhum, daging. Kan ditanya, apakah saya berwudhu dari memakan daging onta? Itu kan dagingnya. Adapun air susunya, demikian pula maroknya, kuah dari daging onta, tidak ada dalil yang menunjukkan itu membatalkan wudhu. Dan ketika tidak ada dalil yang menunjukkan batal, maka kita berdalil dengan dalil umum, al-aslu bara'atul asliyah. Asal itu tidak batal wudhu. Karena kita bisa katakan ini batal wudhu kalau ada dalil. Kalau ada dalilnya. Ini tidak ada dalil terkait dengan meminum air susu onta membatalkan wudhu. Iya, itu yang benarnya insyaallah ta'ala. Kemudian hadits berikutnya. Kita masuk di hadits 86. 76 ya, salah penomoran ini saya salah tulis. Ini kan 76, 75. Seharusnya di sini
Salah tulis itu. Insya Allah nanti diperbaiki. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala maitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmadu wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasana. Wa qala Ahmadu la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaktasin." Barang siapa yang memandikan mayat, hendaklah ia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, memikulnya, maka hendaklah ia berwudu. Sisi pendalilan kita adalah potongan kedua. Berwudu dari membawa mayat, memikulnya, mengusungnya, ya, dari mengangkatnya. Mayat apakah diangkat tangan atau di atas pundak? Ini umum. Ini umum. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Sedangkan Imam Ahmad berkata tidak ada sesuatu yang sahih dalam bab ini. Artinya tentang berwudu dari mengusung, membawa mayat. Ya, tentang berwudu dari membawa mayat. Sumber hadis seperti dikatakan oleh penulis, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di Musnad Imam Ahmad jilid 2 halaman 272, Abu Daud di nomor 3162, At-Tirmidzi di nomor 993, Ibnu Majah di nomor 1463 dan tidak diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Setelah dicek, dilihat bahwa hadis yang belum sebutkan tadi, belum bilangkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, Tirmidzi. Tapi tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadis ini tidak ada dalam Sunan At-Tirmidzi rahimahullah. Derajat hadis, mayoritas ahli hadis mendoibkan hadis ini. Mayoritas ahli hadis mendoibkan hadis ini. Dan yang benarnya ini dari ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Artinya ini hadis mauquf, bukan marfu. Itu istilah ahli hadisnya. Ini hadis mauquf. Mauquf maksudnya ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Baihaqi dan Abu Hatim rahimahumullah. Semua mereka mengatakan ini bukan ucapan Nabi. Ini adalah ucapan dari Abu Hurairah. Ini fatwa Abu Hurairah. Siapa yang memandikan mayat, dia mandi. Dan siapa yang mengusung mayat, memikul jenazah, mengangkat jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Ini ucapan Abu Hurairah. Bukan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa fungsinya kita tahu itu? Karena nanti terkait dengan dalil fikihnya. Pembahasan faedah fikihnya. Fikih hadis. Pertama, sunnahnya mandi bagi yang memandikan mayat. Kenapa kita katakan begitu? Sementara fikih kedua, menyentuh atau memikul jenazah tidak membatalkan wudhu. Padahal lafadznya sama. Lafadznya bersambung. Cuman kita bisa berpendapat beda antara mandi, sunnah mandi setelah memandikan jenazah dan berwudhu setelah mengangkat jenazah. Karena ucapan Abu Hurairah terkait dengan potongan pertama, siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi, itu datang pendukungnya. Datang pendukungnya dari jalur yang lain. Seperti Ibnu Umar. Jadi bukan hanya ucapannya ucapannya Abu Hurairah. Tapi juga datang ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, kunna nughassilul mayita
Faminna man yaktasil wa minna man la yaktasil. Kami dulu memandikan mayat. Maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada yang tidak mandi. Ini yang bisa membuat kita katakan sunnah. Kalau hadits Abu Hurairah kita pegang, wajib. Karena perintah. Siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Itu kan perintah. Yang benarnya tidak wajib. Yang memandikan mayat, sunnah dia mandi. Sunnah dia mandi. Dengan dalil apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dulu kata beliau, kami memandikan mayat. Maka di antara kami ada yang mandi setelahnya. Dan di antara kami ada juga yang tidak mandi. Ada juga yang tidak mandi. Kalau seandainya wajib seperti ucapan Abu Hurairah, maka enggak, pasti sahabat mandi, wajib mandi. Tapi ada yang mandi, ada juga yang tidak. Ini insya Allah. Adapun potongan kedua itu tidak ada pendukung. Potongan keduanya apa? Siapa yang mengusung jenazah, yang membawa jenazah, hendaklah dia berwudu. Ini tidak ada pendukung. Tidak ada pendukungnya. Sehingga kita katakan menyentuh atau memikul jenazah tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Iya, kan nanti juga akan datang insya Allah di pembahasan jenazah. Di akhir kitabus sholah itu masih lama. Ya, karena masalah memandikan jenazah, penulis tidak sebut di kitab Taharah. Tapi malah di kitabus sholah, akhir kitabus sholah. Di akhir kitabus sholah akan disebutkan nanti bahwa para sahabat seperti Abu Bakar belum mencium Rasulullah. Sudah setelah Rasulullah meninggal. Dan tidak berwudu. Tidak berwudu. Iya. Ini menunjukkan menyentuh mayat tidak membatalkan wudu. Menyentuh mayat tidak membatalkan wudu. Dan juga jenazah orang yang meninggal itu selama dia mukmin tidak najis. Tidak najis. Bahkan kafir juga tidak najis badannya. Karena yang kafir itu kafir najis apa? Keyakinan. Najis maknawi. Bukan najis hissi. Bukan najis badannya. Iya. Sehingga menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat dan uraian yang benarnya terkait dengan itu. Iya. Bahwa memikul jenazah tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Karena dalilnya dhaif. Disebabkan dalil yang disebutkan adalah dalil yang dhaif. Kita masuk lagi di hadits berikutnya. Ya, hadits nomor 77. Ini sudah benar ya, tadi memang salah penomoran. Kata beliau an Abdillahi ibn Abi Bakar rahimahullah. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. La yamassal Qur'ana illa tahir. Rawahu Malikun mursalan wa wasalahun Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Kata beliau dari Abdullah ibn Abi Bakar rahimahullah. Beliau berkata bahwa dalam surat yang ditulis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk Amr ibn Hazm. Kenapa Rasulullah menulis surat kepadanya? Karena Amr ibn Hazm ini saat beliau masih berumur 17 tahun atau 16 tahun. Sudah diutus oleh Rasulullah ke negeri Bahrain untuk mengajarkan orang-orang di sana Islam. Sudah umur muda. Sudah diutus sebagai pengajar. Iya. Dan waktu beliau di sana ada surat yang ditulis oleh Rasulullah. Di dalamnya terdapat Allah yamassal Quran. Banyak isinya, tapi ini kan poin pendalilannya dalam kitab Thaharah.
Bahwasanya tidak boleh menyentuh Quran kecuali yang suci. Kecuali yang suci. Kata beliau rawahu Malikun mursalan. Ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal, yaitu ucapan Nabi tapi disandarkan oleh tabi'in. Hilang sahabatnya. Itu dibilang mursal. Itu dikatakan mursal. Hadits riwayat tabi'in kepada Nabi. Jadi diriwayatkan oleh Malik secara mursal dan disambung oleh Al-Imam An-Nasai dan Ibn Hibban. Jadi Imam An-Nasai dan Ibn Hibban meriwayatkannya dengan bersambung. Mausul artinya sampai ke Nabi. Sampai ke Nabi. Tapi wahwa ma'alul kata Al-Hafidh Ibn Hajar, dia ma'alul, dia cacat. Hadits ini ada ilahnya, ada cacatnya. Sumber hadits seperti yang dikatakan oleh penulis, hadits ini riwayat Imam Malik, tentunya di kitab beliau yang terkenal Muwatta. Iya, Imam Malik. Nomor 234. An-Nasai di Sunan Al-Kubra ya, jadi 8 halaman 87. Dan Ibn Hibban nomor 6559. Derajat hadits, sebagian ahli hadits mendhaifkan hadits ini. Karena hadits mursal itu termasuk dalam hadits dhaif. Karena terputus sanadnya. Dan sebagian lagi mensahihkannya. Karena banyak jalur lain sebagai pendukungnya. Iya, ada jalur lain hadits ini. Selain dari Abdullah ibn Abi Bakar. Ada dari Utsman ibn al-As dalam riwayat At-Tabrani. Dan ada dari Ibnu Umar dalam riwayat Al-Baihaqi. Ada dari Hakim ibn Hizam dari Ad-Darqutni. Ya. Semua sanadnya sebenarnya dhaif. Tidak ada yang lepas dari kritikan. Jadi yang di hadapan kita ini kan riwayat Imam Malik, An-Nasai, Ibn Hibban. Dari Abdullah ibn Abi Bakar. Ada pendukung dari jalur lain. Dari Utsman ibn al-As, riwayat Tabrani. Dari Abdullah ibn Umar, riwayat Al-Baihaqi. Dari Hakim ibn Hizam, riwayat Ad-Darqutni. 3 jalur itu juga adalah dhaif semuanya. Cuman dengan banyaknya jalur ini, dhaif bisa dinaikkan ke derajat apa? Hasan ligoirihi. Itu istilahnya ulama hadits. Hasan karena selainnya. Bagi orang yang sudah belajar ilmu hadits akan paham istilah yang kita sebutkan. Jadi ini bisa naik ke derajat hasan. Memang kalau dia bersendiri, dhaif. Tapi karena ada pendukung dari jalur lain, naik dari dhaif menjadi apa? Hasan. Iya, dari jalur dari dhaif menjadi hasan. Ya, ini terkait dengan jalur hadits tadi. Jadi adapun biografinya, biografi Abdullah dan Amr, kan ada 2 situ. Ada Abdullah ibn Abi Bakar, ada Amr, ya, Ibn Hazm yang disebutkan. Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq, beliau putranya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat tahun 11 Hijriah. Setahun setelah Nabi meninggal, dia wafat. Setelah Nabi meninggal, beliau wafat. 11 Hijriah. Dan disolati oleh ayahnya karena waktu itu khalifah. Karena Abu Bakar menjadi khalifah di tahun pertama setelah Nabi meninggal dan tahun kedua. Abu Bakar hanya memimpin kaum muslimin 2 tahun. 2 tahun. Karena Rasulullah lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Dan Abu Bakar Rasulullah meninggal di umur yang sama. Di umur yang sama. Yaitu 63 tahun. 63 tahun usianya. Jadi waktu Rasulullah meninggal, Abu Bakar masih berusia 61.
2 tahun setelah meninggal Rasulullah, dia meninggal. Tapi setahun setelah meninggal Rasulullah, meninggal putranya Abdullah. Meninggal putranya Abdullah. Iya. Ini terkait dengan Abdullah. Kemudian Amr bin Hazm bin Zaid Al-Khazraji, yaitu asalnya Madinah. Ya, nama panggilan beliau Abu Dhahhak. Ya, Abu Dhahhak. Fikih hadis dipersyaratkan toharoh bagi yang mau menyentuh mushaf. Itu ringkasnya begitu. Dan yang saya katakan itu adalah pendapat yang kuatnya saja. Karena para ulama rahimahumullah berselisih pendapat terkait dengan menyentuh mushaf. Apakah dipersyaratkan toharo suci dari hadas, apakah kecil atau besar. Itu kalau di pembahasan perempuan, fikih muslimah, fikih nisa. Apakah perempuan yang haid boleh menyentuh mushaf? Iya. Tapi karena kita ini pembahasan umum bukan membahas fikih perempuan. Maka kita berbicara umum. Apakah perempuan haid, lelaki junub, iya, atau yang berhadat boleh menyentuh mushaf atau tidak? Itu ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan suci. Apa dalil mereka? Dalil mereka tidak ada dalil. Mereka bilang begitu, tidak ada dalil. Terus hadis yang ada di hadapan kita, hadis tadi ini, mereka bilang dhaif. Hadis ini dhaif. Iya. Kemudian mereka berdalil dengan akan tidak dipersyaratkan suci dari hadat besar atau kecil bagi orang yang mau menyentuh Quran. Dia berdalil dengan hadis setelahnya yang disebutkan oleh penulis ini. Hadis ini disebut oleh penulis. 78. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ala kulli ahyani. Rasulullah berzikir kepada Allah di setiap saat, setiap keadaan. Ya, Quran termasuk zikir. Itu sisi pendalil mereka. Quran termasuk apa? Zikir. Bahkan dia afdhalul zikir. Zikir yang paling utama. Ini setiap keadaan. Setiap keadaan. Berarti tidak dipersyaratkan. Itu dalil mereka. Yang mengatakan bahwa dipersyaratkan bagi orang menyentuh mushaf, ya, harus suci. Harus suci. Sementara ulama lain dan ini mayoritas berpendapat dipersyaratkan suci. Tadi kan pendapatnya tidak dipersyaratkan. Nah, saya nukil ini, yang saya ini katakan dipersyaratkan toharo bagi yang mau menyentuh mushaf. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih. Dalil mereka tadi itu hadis yang ada di sini. Karena menurut mereka sahih. Bimajmu'it turuqi. Sahih dengan keseluruhan jalur-jalurnya. Ya, kalau sahih jelas. Dikatakan di dalamnya apa? La yamassul Quran illa tahir. Tidak ada yang menyentuh Quran kecuali apa? Suci. Suci. Mereka juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Kecuali yang suci. Hanya saja ini ayat ada bantahan dari yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Itu mereka mengatakan itu malaikat. Itu malaikat. Cuma ulama lain lagi berkata itu syariat untuk malaikat atau untuk kita. Maksudnya ini Quran diturunkan untuk malaikat atau untuk kita, jin dan manusia.
Kan begitu bantahannya. Ya ini untuk kita. Memang di konteks. Kalau kita melihat susunan ayat. Itu membicarakan malaikat. Cuman itu isyarat. Kalau di malaikat saja. Yang tidak pernah dosa. Tidak pernah bermaksiat. Dipersyaratkan apa? Suci. Ini isyarat. Bani Adam tentu. Itu dalil yang sangat kuat. Dari mayoritas. Ini isyarat, kan termasuk dalil itu isyarat dari Allah. Kalau malaikat saja dipersyaratkan harus suci, maka manusia dipersyaratkan juga harus apa? Suci. Ini dalil jumhur, ya, dalil jumhur. Adapun yang mereka berdalil dengan hadits tadi, kita katakan itu dzikir secara umum. Kecuali Quran. Hadits ini yang kita baca saja supaya bagus. Hadits 78. Dengannya kita tutup pertemuan kita dengan ini. Hadits 78. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Adalah Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap saat. Setiap saat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dita'liq oleh Al-Bukhari. Ta'liq artinya ini catatan 202 diriwayatkan tanpa sanad. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadits itu tanpa sanad. Kalau Muslim dengan sanad. Iya. Sumber hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 373. Dan Imam Al-Bukhari secara ta'liq ya di Sahih Bukhari diterangkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari jilid 1 halaman 541. Derajat hadits sahih. Fikih hadits bolehnya berzikir dengan selain Quran tanpa wudhu atau dalam keadaan berhadas. Itu yang saya katakan supaya nyambung dengan tadi. Jadi pembahasan pertama tadi adalah Quran. Sehingga kita bisa simpulkan, ini pendapat mayoritas. Kalau yang ini sepakat ya, ini tidak ada silang pendapat bahwa boleh kita berzikir selain Quran tanpa wudhu atau dalam keadaan hadas. Seorang yang sedang haid, laki-laki yang sedang junub, atau seorang yang tidak dalam keadaan wudhu boleh berzikir kepada Allah selain Quran. Itu tidak ada silang pendapat itu. Hal itu tidak ada silang pendapat. Yang diperselisihkan adalah Quran. Yang diperselisihkan apa? Quran. Dan sebenarnya bisa kita arahkan hadits kedua ini. Ini maksudnya Rasulullah berzikir dari hafalannya. Kan boleh baca Quran dari hafalan tanpa menyentuh. Yang kita bicarakan tadi itu menyentuh. Dan Rasulullah tidak menyentuh Quran. Karena Rasulullah tidak bisa membaca dari tulisan. Rasulullah tidak pernah menulis Quran. Yang menyentuh itu kan para penulisnya Rasulullah. Rasulullah itu punya penulis. Punya penulis. Artinya maksudnya kita arahkan saja Rasulullah juga baca Quran. Tapi di hafalannya. Kalau itu kan tidak ada masalah. Yang kita bicarakan adalah menyentuh. Menyentuh. Dan yang dibicarakan juga adalah menyentuh langsung. Adapun kalau kita menyentuhnya pakai alas. Misalnya seorang perempuan sedang haid. Dia sentuh Quran. Dia pakai kaos tangannya. Boleh. Dia buka Quran pakai kaos tangannya. Boleh. Atau pakai alas apapun itu. Atau dia menyentuh tidak langsung. Dia sentuh HP-nya. Quran ada di dalamnya. Iya. Atau menyentuh bukan Quran, tapi tafsir Quran, terjemahan Quran, itu boleh. Itu dibolehkan. Jadi pendapat mayoritas tadi itu terkait dengan menyentuh langsung mushaf Quran. Bukan terjemahan Quran, bukan tafsir Quran. Bukan aplikasi Quran. Itu yang disebutkan. Ini pendapat yang paling bagus, paling hati-hati insyaAllah ta'ala. Yaitu tidak boleh menyentuh Quran kecuali suci. Menyentuh langsung. Adapun dari hafalan
membaca Quran dari hafalan, boleh. Boleh. Hal tersebut atau mendengarkan Quran dibolehkan. Ini diperbolehkan. Ini yang dibahas di sini. Di dua hadits ini. Di dua hadits ini. Dan para ulama mengikutkan pembahasan lain terkait dengan dua hadits ini. Tapi saya tidak masukkan. Yaitu seperti mereka ikutkan. Apa hukum membawa mushaf di tas. Kita tidak sentuh tapi ada di tas. Itu juga dibahas. Iya. Dan mereka katakan boleh kan dia tidak masuk dalam yang dibicarakan tadi. Menyentuh. Tidak masuk dalam yang dibicarakan tadi. Menyentuhnya. Tapi membawa dalam tas. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Demikian pula hal-hal lain yang mereka bicarakan di sini. Tapi kita tidak masukkan karena terbatas pada apa yang beliau sebutkan tadi. Kita cukupkan dulu sampai di situ. Ya, insyaallah ta'ala kita akan selesaikan pekan depan. Pertemuan terakhir untuk pembatal wudhu. Insyaallah ta'ala. Kita masuk di tanya jawab. Bukan di pekan lalu ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Pokoknya. Sini ada pertanyaan. Bismillah. Afan Ustadz, apa hukumnya berjabat tangan setelah sholat fardu? Karena biasa saya mendapati sebagian masjid. Kalau itu diyakini sunnah, berjabat tangan setiap setelah sholat fardu, maka itu bid'ah. Berjabat tangan itu sunnah pada dasarnya. Cuman dikhususkan setelah sholat, itu jadi bid'ah. Karena tidak ada penukilan dari Nabi SAW ya, yang menunjukkan bahwa ada sunnah berjabat tangan setelah sholat. Tidak ada. Nabi SAW telah sholat 5 waktu sebanyak 13 tahun. Nabi, karena beliau hanya sholat 13 tahun, sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu disyariatkan di setelah tahun 10. Setelah pengangkatan belum menjadi Nabi. Maksudnya Nabi sholat 5 waktu itu di Makkah hanya 3 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Nabi hanya sholat 5 waktu itu 13 tahun. Tidak dinukil dari Nabi SAW oleh para sahabat bahwa setelah sholat Nabi bersalaman. Bersalaman disyariatkan, tapi ditempatkan setelah sholat itu menjadi bid'ah tambahan. Menjadi bid'ah tambahan. Bersalaman Masya Allah disyariatkan. Bahkan Nabi SAW min muslimaini yaltaqiyan. Tidak ada dua muslim berjumpa. Kemudian dia bersalaman. Maka akan gugur dosanya sebagaimana gugur daun dari pohon. Selama mereka bersalaman. Iya. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri baru berkata al-musafahah tazidu fil wud, bersalaman, berjabat tangan, menambah kecintaan. Ya begitu. Kalau kita jumpa baru tidak bersalaman, itu malah membuat kebencian. Orang kadang bersangka pada kita, kenapa itu tidak mau sekali berjabat tangan. Tapi kalau kita berjumpa, pukul tangan teman, bersalaman, menambah kecintaan. Menambah kecintaan. Disyariatkan, tapi setelah sholat itu masalah. Iya, itu adalah masalah bisa masuk dalam bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak dilakukan oleh para sahabat rahimahumullahu ta'ala. Kita adzan dulu. Baik,
Pertanyaan berikutnya, apakah bekas madi yang sudah kering masih membatalkan wudhu? Tidak, madi itu tidak membatalkan wudhu. Saya ulangi, madi itu tidak membatalkan wudhu kalau yang melengket di pakaian. Dipahamkan? Batal itu saat dia keluar. Cuman madi itu karena dia najis, maka ketika kita sholat harus bersih darinya. Karena dia najis, itu pembahasannya. Beda kalau mani. Mani membatalkan wudhu ketika dia keluar, bahkan mewajibkan mandi. Tapi kalau ada bekasnya di pakaian, karena dia bukan najis, tidak membatalkan sholat. Paham pembahasannya? Itu bedanya antara madi sama apa? Mani. Sama-sama membatalkan wudhu. Cuman satunya bedanya mewajibkan mandi, satunya tidak. Kemudian satunya najis, satunya tidak. Madi kalau ada di pakaian, itu membatalkan sholat karena najis. Mani kalau ada di pakaian tidak membatalkan sholat karena suci. Karena suci. Mungkin kita bisa pahami itu perbedaan antara madi dan mani. Wallahualam. Apa saja sunnah dan adab dalam bertanya seperti sekarang ini Ustadz? Sunnahnya adalah kita bertanya yang kita tidak tahu. Dan ingin tahu. Tidak boleh kita bertanya karena kita mau menguji ustadznya. Kita mau uji dulu dia deh. Kalau dia bisa ini, berarti ahli itu. Tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh bertanya untuk mencari-cari keringanan. Tidak boleh kita bertanya, niatnya kita sudah tahu sebenarnya hukumnya. Kita sudah tanya Ustadz Fulan, dia bilang tidak boleh. Tanya lagi Ustadz Fulan deh, kayaknya sana lebih bermudahan sedikit. Tanya untuk mencari keringanan, itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Iya. Apakah keturunan Nabi masih ada sampai sekarang dan apakah ada yang ahlus sunnah? Kalau masih ada keturunan Nabi. Dari cuman hilang penyebutannya karena penyebutan keturunan itu kan dari laki-laki. Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup, yang punya keturunan. Karena semua anak Nabi yang laki-laki meninggal. Jadi keturunan Nabi itu dari jalur putrinya. Dari jalur apa? Putrinya. Dan kalau dari istilah orang Arab, jalur perempuan itu tidak dianggap. Tidak dianggap karena laki-laki yang mengambil. Laki-laki itu yang disandarkan keturunan kepadanya. Laki-laki yang disandarkan keturunan padanya. Jadi ada keturunan Nabi dari jalur perempuan. Dari jalur putrinya. Adapun dari alul bait, dari keluarga Nabi. Itulah dibilang tadi. Kalau dari keluarga Nabi. Kalau dari Nabi langsung maksudnya nasabnya dari Nabi begitu. Ya, itu tidak ada karena semua anak laki-lakinya meninggal. Tapi dari alul bait, dari keluarga Nabi ada. Iya, seperti keturunannya Ali, Al-Hasan, Husain berkembang di bawah banyak dari keturunan Nabi. Dan apakah ada yang ahlus sunnah? Ada. Banyak juga ahlus sunnah. Banyak juga ahli sunnah di Arab sana, di Yaman, Saudi. Banyak keturunan Nabi ahli sunnah. Banyak keturunan Nabi yang ahlu sunnah. Kalau ada ya yang dicela dari ahlul bait itu yang ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah tidak masuk dari ahli sunnah. Bagaimana hukum lewat di pekuburan orang kafir dengan menggunakan sandal? Dan kami terpaksa melewati kuburan karena akses menuju masjid ditutup warga. Karena ada walimah dan tidak ada akses lain. Kecuali melalui kuburan. Jazakumullah khairan. Menggunakan sandal di saat di kuburan hukumnya makruh. Tidak haram. Iya, makruh. Artinya kalau dibutuhkan boleh tidak berdosa. Boleh tidak berdosa. Apa Ustadz? Apa obatnya? Malas hidup, tidak mau mati. Malas hidup, tapi tidak mau mati. Apa yang obatnya itu? Iya, tergantung kenapa kita begitu.
Kalau itu karena ditolak oleh perempuan, sudah yakinlah bahwa kita akan mendapatkan jodoh lagi yang lebih baik daripada yang menolak. Enggak usah kita sibuk. Ya, gara-gara perempuan kita pergi bunuh diri begitu. Ya, malas hidup langsung tapi tidak mau mati. Jadi tergantung apa masalahnya. Apa masalahnya? Kalau perkara dunia ini masalah rezeki, maka kita tuh cukup mengetahui bahwa kalau luput, ketahuilah itu sudah ditulis sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Bukan sebelum kita diciptakan. Sebelum langit dan bumi diciptakan, rezeki kita itu sudah ditulis. Jadi tidak usah dikhawatirkan. Iya, dan kalau kita butuh, Allah pasti akan berikan. Kalau tidak dikasih, berarti Allah tahu kita belum butuh. Karena kalau Allah tahu kita butuh, pasti kita dikasih. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi yakin saja seperti itu. Supaya kita semangat lagi hidup. Semangat lagi hidup. Wallahualam. Apa hukumnya? Apa hukum suami istri berpisah tempat tinggal? Mohon rinciannya Ustadz beserta dalilnya. Masya Allah. Iya. Kita penuntut ilmu atau orang awam begitu? Karena kalau kita bertanya sama saya tidak ada masalah. Kalau kita bertanya sesuatu terus kita bilang tolong dalilnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita bertanya kepada ulama, misalnya kita bertanya kepada ustadzul, orang kalau dia ngomong sesuatu pasti pernah baca dalilnya. Jangan pernah bilang apa dalil tak. Itu tidak boleh, orang awam tidak boleh tanya dalil. Karena kalaupun dikasih dalil, dia tidak tahu cara mengkajinya. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan orang awam itu tidak perlu dia bilang apa dalilnya. Walaupun secara dasar bahwa kita kalau menjawab, saya pribadi kalau jawab sesuatu selalu saya sebutkan dalil. Kenapa? Karena saya juga tahu diri saya bahwa kalau saya sebutkan tanpa dalil, tidak ada orang percaya. Kan begitu. Kita anak muda penuh dengan kekurangan, banyak apalagi begitu kan. Maksudnya kita sebut dalil itu supaya orang terima bahwa ini yang saya katakan, Allah katakan begitu, Nabi katakan begitu. Tapi kalau ulama besar, yang kelasnya kalau kita di Indo ini adalah semisalnya Ustadzul, jangan aib kita tanya dalil baru kita orang awam, bukan penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu iya, karena nanti bahkan Ustadzul tahu bahwa kalau saya yang bertanya pasti dia sebutkan dalil beliau. Karena dia tahu nanti itu saya mau pakai ke orang lain. Jadi Ustadz juga menjawab akan melihat kita jawabnya itu untuk siapa. Untuk siapa. Cuma ini dalam seperti adab saja begitu. Jangan ikutkan bahwa tolong dalilnya. Ya kita pasti sebutkan dalil itu. Iya, dipahamkan? Ini diantara kebetulan tadi ditanya adab dalam bertanya. Kita orang awam, iya saya saja kalau tanya Ustadz Dul tidak pernah bilang Ustadz apa dalil tak itu. Walaupun nanti Ustadz akan menyebutkan dalil karena saya ini bertanya mau kasih tahu orang. Mau menyampaikan ke orang. Tapi orang awam kita sebagai bukan orang yang berfatwa. Pasti kita mau mengamalkan saja. Bukan mau menyampaikan ke orang. Kalau itu amalan. Kalau keyakinan kita mau memperkuat keyakinan. Itu diantara adab dalam bertanya. Tapi masalah yang ditanyakan tadi itu hukum pisah suami istri. Ya tinggal pisah. Asalnya orang menikah itu untuk hidup bersama. Tapi boleh pisah kalau ada maslahat. Kalau ada apa? Maslahatnya. Ada maslahat yang lebih besar. Atau kalau dia bersama akan ada mudorot yang lebih besar. Akan ada mudorot yang lebih besar. Tapi kalau tidak ada maslahat atau tidak ada mudorot, tidak boleh mereka pisah. Tidak boleh mereka pisah. Adapun kalau kita bertanya dalil, itu firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perempuan yang dikhawatirkan durhakanya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ kalau dikhawatirkan durhakanya, Allah katakan fa'iduhunna. Beri dia nasihat yang mendalam. Kalau dia juga tidak dengar, tidak berguna nasihat yang mendalam, wahjuruhunna fil madaji'. Tinggalkan, jauhi, pisah ranjang.
Kalau juga tidak mendengar, wadribuhunna, pukul dia. Adapun kalau taat, di surat An-Nisa juga dikatakan, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia taat kepada kalian, maka jangan cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Jadi kalau istri taat, jangan cari jalan untuk membuat dia susah. Iya. Kita sebagai suami buat dia bahagia. Buat dia bahagia. Wallahualam, itu dalil asal. Jadi pukul, bisa ranjang, itu kalau dia durhaka. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau dia tidak durhaka, kita tidak bisa ranjang, tidak bisa tempat tidur, tidak bisa rumah. Kecuali itu tadi yang saya bilang, ada maslahat yang lebih besar atau ada mudarat yang lebih besar. Itu dibolehkan karena maslahat dan mudarat. Apa hukumnya main kripto, tanam saham online? Tergantung saham apa yang kita tanam. Iya, kalau sahamnya berupa barang yang berzat seperti saham toko, warung makan, tidak ada masalah. Tapi kalau sahamnya adalah nilai uang, perak, emas, dolar, haram. Karena dipersyaratkan beli emas, beli perak, beli dolar harus tangan ke tangan. Artinya kita ambil dulu, baru kita pegang dulu. Baru nanti kita bisa jual ketika harga naik. Adapun kita hanya beli, orang lain yang pegang, tidak dibolehkan. Itu barang riba. Wallahu alam. Bolehkah memandikan jenazah dalam keadaan haid? Boleh. Iya, boleh. Bolehkah berziarah kubur dalam keadaan haid? Boleh. Tapi karena ini perempuan, ya, kita berbicara memang kalau haid boleh ziarah kubur. Cuman hukum dasar perempuan ziarah kubur boleh atau tidak. Ini kan haidnya. Boleh dia berziarah kubur, tidak dipersyaratkan harus suci dari haid. Tapi kalau kita berbicara apa hukum ziarah kubur bagi perempuan? Bagi perempuan, hukumnya diperselisihkan dan yang benarnya boleh tapi tidak boleh sering. Boleh perempuan ziarah kubur, cuman tidak boleh sering. Karena ada lafaz hadits, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Pakai lafaz zawarat. Siyak mubalaghah dari sisi bahasa itu bermakna sering melakukannya. Itu perempuan ya, kalau laki-laki boleh. Kenapa perempuan tidak boleh sering? Ya kita tahulah perempuan kurang agama, kurang akal. Kurang agama, kurang akal. Iya, kalau laki-laki ziarah kubur, ya untuk mengingat mati. Perempuan bisa saja dia di sana, ya lihat kuburan bapaknya, lihat kuburan mamanya, meratap lagi. Kenapa kita duluan Pak? Iya, meratap lagi. Akhirnya dia menyesali takdir. Nah itu enggak boleh. Makanya dia enggak boleh sering-sering. Wallahualam. Ustadz, saya orang baru belajar dan ingin mempelajari bahasa Arab secara sistematis. Dari manakah saya memulai belajar? Dari kitab apa saya memulai belajar bahasa Arab? Dan seharusnya sampai kitab apa? Masya Allah. Bisakah pemula seperti saya bisa berbahasa Arab meski mengandalkan belajar online? Yang terakhir dulu yang paling mudah, bisa. Tidak ada orang tidak bisa kalau belajar. Iya, seorang kalau mau belajar pasti bisa. Yang penting dia istiqomah. Terus di mana saya mulai, dari manakah saya mulai belajar? Ya dari dasar sampai ke yang tinggi ya. Terus dari kitab apa? Mulai belajar bahasa Arab. Ya macam-macam kitab yang diletakkan untuk pemula. Iya, untuk pemula. Di dalam bahasa Arab. Boleh kita mulai dengan matan jurumiyah. Kemudian mutammimah. Kemudian qawaidul i'rab. Kemudian syarh qatur nada.
kemudian Ibn Aqil. Itu kalau di bab nahwu. Di bab nahwu. Boleh. Kita mulai di situ. Matan jurmiyah, mutammimah jurmiyah, kemudian syarah, kemudian qawaidul i'rab, kemudian syarah qatur nada, kemudian Ibn Aqil. Ya, kalau kita belajar dari dasar itu kemudian sampai Ibn Aqil atau syarah Alfiyah Ibnu Malik, tidak harus Ibn Aqil. Dia boleh syarah yang lain juga. Itu kita sudah ahli itu. Kalau kita mulai dari yang saya sebutkan tadi, kemudian sampai syarah Alfiyah Ibnu Malik, maka kita sudah ahli. Kita sudah ahli. Tapi kalau mau sekedar pintar, belajar bahasa Arab, mau pintar baca kitab saja, maka bisa sampai mutammimah sudah cukup. Kalau hanya pintar baca, jadi bisa sampai buku kedua saja, matan jurmiyah, mutammimah kita kuasai, maka kita sudah bisa baca kitab gundul. Itu kalau kita baca kitab. Kalau mau percakapan, tidak perlu itu semua. Cukup kita hafal kosakata. Dan belajar bagaimana cara orang Arab menyusun kata. Maka kita sudah bisa bercakap. Sudah bisa bercakap. Iya, seperti Bapak. Kaif haluk? Bekhair? Kaif sehatuk? Nah, Bapak bisa jawab. Tapi bisa baca kitab gundul? Tidak bisa. Jadi kalau bercakap sama saya, Masya Allah. Seperti jagung popcorn itu. Yang meletus tanpa tidak berhenti. Iya. Itu kalau bercakap sama beliau. Karena beliau tinggal di Riyadh 7 tahun Pak. Di Kuwait. Berapa tahun? Oh Masya Allah. Itna asyar. Lihat saja. Jawab pakai bahasa Arab. Saya bahasa Indo, dia bahasa Arab. Allahu Akbar. Nah itu kalau mau bercakap ya tanya sama Bapak. Tapi kalau saya bertanding sama Bapak baca kitab gundul, Bapak kalah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau apa gitu. Kita mau belajarnya apa. Karena lebih sederhana kalau bercakap daripada mau baca kitab gundul. Iya. Jadi kita sekarang mau belajar yang apa. Iya. Tergantung mau tak baru kita jalan belajar. Mau bertanya Ustadz, jika ada jemaah umroh dan berangkat dari Makassar, Jeddah, tapi akan melanjutkan perjalanan ke Madinah, apakah tidak mengapa jika nanti mikot umrohnya di Bir Ali saja? Karena ada yang mengatakan harus mikot di Yalamlam. Perjalanannya dari Makassar, Jeddah, Madinah, lalu mikot di Bir Ali, kemudian ke Mekah. Apakah perjalanan ini sah Ustadz? Masya Allah, sah perjalanannya. Cuman yang mengatakan tadi, karena ada yang mengatakan harus mikot di Yalamlam, ini bisa benar dan bisa salah pernyataan terakhir itu. Tergantung. Kalau yang melakukan perjalanan tadi sebenarnya dia bilang, saya dari Makassar ke Jeddah dan langsung masuk Mekah. Benar dia bilang, harus di atas pesawat. Harus kita berihram saat kita sejajar dengan Yalamlam. Dan itu adalah hanya beberapa menit sebelum mendarat di Jeddah. Itu benar yang dia bilang. Tapi kalau ada orang hanya numpang turun di Jeddah dan dia akan ke Madinah. Ke Madinah bukan mau berumroh, tapi mau masuk dulu Madinah. Baru nanti akan masuk umroh ke Mekah. Setelah dari Madinah. Maka salah ucapan tadi. Karena dia belum mau berumroh. Dia belum mau berumroh, dia sekarang mau ke kota Madinah. Maka kalau mau ke kota Madinah, tidak ada kewajiban untuk berihram di Yalamlam. Dia cukup ya nanti berihram di arah penduduk Madinah berihram, yaitu di Bir Ali. Jadi pernyataan tadi bisa benar dan bisa salah. Tergantung gambaran perjalanan dari orang yang mau melakukan perjalanan umroh. Masya Allah. Mau di apa pertanyaan ini, Di? Izin bertanya. Saya akhwat. Apakah boleh menikah dengan laki-laki yang baru mu'alaf? Apakah boleh jika sudah balik
menyalami tangan om sendiri walaupun bukan mahram. Pertanyaan kedua aneh. Om bukan mahram, om mahram. Om itu saudara bapak, saudara ibu, mahram. Kenapa kita bilang bukan mahram? Iya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, mahram. Kita bisa baca surat An-Nisa ayat 11. Di situ dijelaskan siapa saja mahram kita. Siapa saja mahram kita. Termasuk om, bibi, itu mahram. Itu mahram. Iya. Om tak, bukan om. Iya. Om tak sendiri. Iya. Om tak sendiri. Itu mahram. Iya. Jangan sampai diumumkan nanti semua om di mahram. Iya. Kemudian tadi saya akhwat bolehkah menikah dengan lelaki yang baru mu'alaf? Kalau bagus akhlaknya dan dia orang yang semangat belajar, bismillah. Tidak harus kita menikah dengan orang yang sudah panjang jenggotnya. Tidak, boleh kita menikah walaupun dengan orang yang belum punya jenggot. Tidak ada masalah. Ya, yang penting kita tahu bagus akhlaknya, baik agamanya dan dia mau belajar, bismillah. Ustadz, apakah istri berdosa apabila menolak ajakan suami dikarenakan istri sedang kelelahan dan merasa sangat capek? Istri juga sedang hamil, terkadang merasa kesakitan namun suami tidak mau peduli. Tetap minta dilayani. Masya Allah. Iya. Kejam juga ini ya. Yang jelas, ya kalau kita ada udur, kalau kita berudur, tidak berdosa. Tidak berdosa. Iya. Cuman kalau kita melihat bahwa suami itu memang ya tinggi syahwatnya, maka jalannya ada dua saja. Kita layani dengan sabar atau suruh dia menikah lagi. Iya. Itu dua saja jalannya. Mau kita bilang apa? Tidak bisa kita bilang apa. Jadi kalau kita memang mau bersabar, layani saja. Walaupun dari sisi lain kita juga harus katakan kepada suami, seorang suami harus memahami namanya awarid al-mar'ah. Perkara-perkara yang tidak bisa dihindari oleh perempuan. Haid, nifas, hamil, ngidam. Kita sebagai suami harus paham itu. Supaya kita tidak salah sangka. Kita mau dilayani terus padahal itu dia tidak bisa hindari. Tidak bisa dia hindari. Yang namanya hamil itu suami harus mengerti. Harus mengerti, memaafkan istrinya kalau tidak bisa dulu melayani. Tidak bisa dulu melayani. Iya, tapi kalau suami tidak mau mengerti itu salah. Iya, maka kita sabar saja. Tetap melayaninya walaupun kita sakit, tidak ada masalah. Kita dapat pahala dari hal tersebut. Kita dapat pahala dari hal tersebut. Cara kedua, kalau kita memang tidak mampu bersabar untuk melayaninya, kita sudah sakit sekali, kita bisa pingsan, bisa mati, suruh saja menikah. Suruh saja menikah. Nah bilang bapak-bapak tahu, ini jawaban terbaik. Jawaban terbaik ini ya. Alhamdulillah. Pokoknya kalau bercerita nikah dua paling semangat ikhwah. Alhamdulillah. Kita baca lagi satu, aduh banyak sekali ini. Ya Allah, ampun. Bagaimana hukum memakan makanan yang aromanya menyengat seperti jengkol? Apakah harus sikat gigi setelahnya baru bisa sholat? Gimana kalau kondisinya lagi di luar, tidak bawa sikat gigi? Ya memang begitu, harus sikat gigi. Nabi bilang man akala min hadis syajarah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan dari pohon ini, tahu bawang merah atau bawang putih dan semisal dengannya, sama-sama memiliki bau, jangan mendekat ke masjid. Nah, kalau kita tahu bahwa kita lagi di luar tidak bawa sikat gigi, jangan makan. Mau makan atau mau masuk masjid.
kita pilih. Kalau sudah tahu kita lagi di luar bau sikat gigi, jangan makan, tahan emosinya, tahan syahwatnya karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dapat pahala insya Allah. Kita dapat pahala. Masih banyak ini pertanyaan, Masya Allah. Tapi kalau kita turuti ini, bisa-bisa jadi daurah kita ya. Bukan kajian rutin, daurah. Masya Allah. Kita cukupkan? Alhamdulillah. Mohon maaf kalau tidak bisa dijawab semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah terjawab bisa berfaedah dan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.